Perkenalkan, nama saya Chris Yonatan, kelas A9 Prodi PGSD, mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara membuat panorama sketsa pemandangan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pengertian panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik dari segi pelihatan dan teknik menggambar. Baik, saya akan menjelaskan yaitu cara membuat panorama sketsa pemandangan. Di sini dikatakan cara membuat panorama sketsa pemandangan yaitu yang pertama, carilah arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik. Di sini dengan menggunakan kompas bidik atau biasanya dalam kisaran derajat, misalnya antara 1500 sampai dengan 2100. Kemudian yang kedua, bidik dengan kompas arah satu benda atau lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah, kemudian dalam derajat titik pusat tersebut. Maksudnya di sini yaitu kita mencari benda yang terlihat lebih menonjol, seperti contohnya bukit gitu kan, lebih menonjol, lebih terlihat. Kemudian yang ketiga, lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik. Jadi kita lihat dengan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik, dan sisi kanan kiri tidak berlebih arah yang ditentukan. Dalam kita membuat titik bidik, kita bisa menggunakan kertas karton, kita gulung, kemudian kita bidik, kemudian kita tempatkan pada tengahnya. Kemudian yang keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik yang tadi. Kemudian objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak. Di sini yang perlu digambar yaitu objek yang tidak bergerak atau tidak berubah tempat, seperti yang saya katakan tadi kan, seperti bukit kan tidak bisa bergerak, tidak seperti hewan-hewan kayak anjing maupun harimau maupun hewan-hewan lainnya, karena di sini mengarah pada benda mati, benda yang tidak bergerak. Kemudian sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Nah, di sini tidak perlu digambar seperti hewan, kemudian manusia. Yang kelima, setiap benda beri asiran yang berbeda dengan ketentuan. Yang pertama, objek yang dekat diberi asiran yang rapat. Kemudian objek yang lebih jauh dengan asiran yang lebih jarang. Di sini saya akan menjelaskan dan mengarahkan kamera ke gambar yang telah saya siapkan. Ya, ini contohnya, yaitu ini contoh dari arsiran yang miring berlaku untuk pohon, semak, dan desa. Jadi ini gambarnya ada garis miring-miringnya, itu yaitu untuk arsiran yang miring berlaku untuk pohon, semak, dan desa. Kemudian yang selanjutnya, ini yaitu arsiran mendatar untuk
bebatuan, sawah, dan ladang. Jadi ini adalah lambang dari arsiran untuk bebatuan dan sawah dan ladang. Kemudian yang selanjutnya untuk pegunungan, gunung dan bukit. Seperti ini ada gelombangnya. Kemudian ini adalah contoh sketsa pemandangan. Seperti yang ada di gambar ini ada di sini ada ditulis seperti hutan panas, semak, bebatuan, sungai, gunung jauh. Jadi ada lambangnya seperti ini. Inilah sketsa pemandangan. Di sini ada alat dan bahan untuk membuat panorama sketsa pemandangan, yaitu alat dan bahannya. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua, pensil untuk menggambar, atau bisa menggunakan pensil 2B dan pensil HB. Kemudian yang ketiga, penggaris. Keempat, pulpen untuk menulis data-data. Kemudian yang kelima, kompas. Kemudian yang keenam, alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan 2 garis bersilang di tengahnya dan ukurannya 2:1. Alat pembidik sketsa panorama dinamakan selongsong. Bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda jejak dalam pramuka. Tanda-tanda jejak digunakan sebagai salah satu bahan dalam sebuah permainan besar atau game, yakni permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak. Dengan memakai gejala jejak, menciptakan peta, mencatat banyak sekali situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan suatu, apakah itu arah, kemudian jalan, atau bahkan hal-hal lain perihal peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk menciptakan tanda-tanda jejak, sanggup digunakan batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan benda-benda lainnya yang sanggup dijadikan sebagai tanda. Berikut adalah tanda-tanda jejak dan medan dalam pramuka. Saya akan menampilkan fotonya. Saya akan mengarahkan kamera ke gambar yang telah saya temukan. Ini adalah tanda jejak, yaitu lambang dari adanya bahaya. Ada batu diletakkan 3, lalu letakkan lurus. Kemudian ada rumput diikat. Ini adalah tanda bahaya. Kemudian yang selanjutnya ada berita. Ini adalah lambang ada berita. Ada kayu, pohon kayu, terus digoresi dengan persegi 4. Kemudian ini ada belok ke kiri. Kita dengan mematahkan kayu ke arah ke kiri. Kemudian yang selanjutnya belok ke kanan, yaitu dengan mematahkan kayu dengan arah ke kanan. Kemudian selanjutnya arah jalan tertinggi. Kita buat ada kayu, kemudian bentuknya semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya belok ke kiri dan ke kanan. Ini sama, ini menggunakan batu. Ada batu diletakkan, lalu ada pengarahnya batu ini ke kiri. Kemudian ini juga ke kanan. Kemudian yang selanjutnya jalan 1 km lagi. Ini lambangnya dengan kayu, ada kayu cabang, kemudian letakkan kayu 1. Ini jalan 1 km lagi. Kemudian jalan terus. Ada lambang rumput diikat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya
ikuti jalan ini. Ini ada lambangnya dengan menggunakan kayu ataupun sudah disiapkan. Kemudian jalan 2 km lagi. Ini ada cabang 2, ada kayu cabang 2, kemudian letakkan kayu 1. Kemudian yang selanjutnya bangunan batu, ada gambar seperti ini, ada petak-petak seperti batu bata. Kemudian ada lambang tanda seperti ini. Ini kelompok dari tanda-tanda medan ya. Ini adalah yang pertama, lambang seperti ini, ada tanda salib. Ini adalah tanda medan adanya gereja. Ini gereja. Kemudian yang ini tanda medan yaitu bambu. Ada seperti lambang ada 3 lambangnya. Kemudian alang-alang, ada lambangnya seperti ini. Kemudian air dangkal, ada tanda goresan seperti ini. Kemudian rumah sakit, ada tanda plus seperti ini. Kemudian ada sekolah, ada tanda persegi, kemudian persegi panjang, kemudian ada bendera. Ini adalah tanda-tanda medan dalam pramuka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.